Pernah mendengarkan radio lalu tiba-tiba suaranya hilang? Atau menonton televisi tiba-tiba gambarnya berantakan? Ini bisa terjadi salah satunya karena terjadi interferensi frekuensi radio. Apa itu? Kita bahas dalam video ini. Stasiun radio merupakan salah satu usaha yang memanfaatkan gelombang radio ini untuk mengirimkan data atau informasi fisik ke para pendengarnya. Jadi ketika penyiar melakukan siaran, data informasi fisik berupa suara penyiar itu sendiri atau suara-suara lagu yang diputar di dalam stasiun radio tersebut kemudian akan dikirimkan melalui gelombang radio dan ditangkap oleh produk-produk radio para pengguna dan bisa didengarkan oleh para pendengarnya. Tentu banyak dari kita yang pernah mengalami ketika mendengarkan siaran radio, tiba-tiba suaranya tidak terdengar jelas atau bahkan hilang sama sekali. Ini bisa terjadi karena saat proses pengiriman data tadi terjadi interferensi yang menyebabkan pengiriman tersebut tidak berjalan dengan baik. Tentu saja ini bisa sangat merugikan baik dari sisi pengguna maupun stasiun radio itu sendiri karena bisa dinilai oleh para pendengarnya bahwa kualitas dari stasiun tersebut tidak baik dan tentu saja ini harus dihindari. Yang perlu diketahui bahwa setiap alat atau perangkat yang memanfaatkan gelombang radio untuk mengirimkan atau mentransmisikan data atau informasi itu bisa kita sebut juga dengan produk telekomunikasi. Penjelasan produk telekomunikasi sudah kita bahas di video kami yang lainnya, yang pada dasarnya adalah alat atau perangkat yang bisa mengirimkan atau mentransmisikan data melalui media yang memanfaatkan sistem elektromagnetik. Dan salah satu jenis sistem elektromagnetik adalah gelombang radio yang merambat bebas di udara. Dan perlu diketahui juga bahwa sistem elektromagnetis berupa gelombang yang merambat di udara bebas itu tidak hanya gelombang radio, ada lagi gelombang cahaya, gelombang mikro, dan lain sebagainya. Dan semua itu adalah sistem elektromagnetik. Dan semua alat atau perangkat yang memanfaatkan berbagai jenis gelombang tersebut, kita katakan dengan produk telekomunikasi. Lebih tepatnya produk telekomunikasi wireless atau nirkabel. Semua produk telekomunikasi yang mau digunakan atau diperjualbelikan di Indonesia harus melalui sertifikasi yang dinamakan Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID. Tujuannya adalah untuk memastikan fitur telekomunikasinya itu aman digunakan serta tidak mengganggu produk lain ketika fitur telekomunikasinya aktif. Dan salah satu alasan kenapa gangguan itu bisa terjadi adalah karena adanya interferensi frekuensi radio ini. Pada dasarnya frekuensi adalah jumlah gelombang yang merambat di dalam gelombang radio dalam 1 detik. Nah, di frekuensi radio ini terdapat berbagai kanal atau channel. Channel yang memiliki radiasi gelombang radio terbesar biasanya menjadi tempat utama untuk proses pengiriman atau transmisi data atau informasi. Jadi pada dasarnya frekuensi ini adalah tempat utama untuk transmisi data atau informasi tersebut. Sementara interferensi frekuensi radio sendiri adalah ketika terjadi gangguan dari proses pentransmisian data atau informasi tersebut. Interferensi radio frekuensi ini bisa disebabkan oleh banyak hal, termasuk juga dari adanya interferensi atau gangguan dari produk yang memanfaatkan gelombang radio yang lainnya. Dalam proses sertifikasi DJID, produk telekomunikasi yang mau digunakan atau diperjualbelikan di Indonesia itu akan dilakukan pengujian. Salah satu jenis pengujiannya adalah untuk melihat seberapa besar ketahanan produk tersebut terhadap interferensi yang terjadi. Pun begitu juga akan dilihat kinerja fitur telekomunikasi gelombang radionya. Tujuannya untuk memastikan bahwa produk tersebut bekerja sesuai dengan teknologi gelombang radio yang sudah ditentukan persyaratannya dalam standar teknis. Tujuannya ya supaya tidak mengganggu produk lain, atau dengan kata lain tidak menjadi sumber atau penyebab interferensi frekuensi radio dari produk lainnya. Jadi pada intinya interferensi frekuensi radio ini bisa merugikan produk tersebut karena produk itu tidak bisa menjalankan fungsinya dengan optimal. Sumber interferensi frekuensi radio ini bisa disebabkan oleh alat atau perangkat lain yang sama-sama menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data, atau bisa juga disebabkan oleh perangkat lain yang menggunakan jenis gelombang lainnya. Untuk interferensi karena perangkat atau alat yang sama-sama menggunakan gelombang radio tersebut, misalnya terjadi co-channel interference atau CCI. CCI ini adalah interferensi saluran bersama, di mana ini terjadi ketika ada banyak perangkat atau alat yang sama-sama memanfaatkan frekuensi gelombang radio tertentu. Ketika
Ketika ini terjadi, tentu akan terjadi beban transmisi data dalam frekuensi tersebut. Hasilnya ya proses transmisi data tidak bisa berjalan maksimal. Inilah mengapa Wi-Fi yang cakupannya lokal itu biasanya dibatasi penggunanya. Kalau misalnya lebih dari batas pengguna tersebut, konsekuensinya adalah kecepatan dari internet yang digunakan oleh pengguna tentu saja akan menurun atau bahkan sama sekali tidak bisa digunakan. Yang kedua, sumber interferensi yang disebabkan oleh alat atau perangkat lain yang sama-sama memanfaatkan gelombang radio disebut dengan Adjacent Channel Interference atau ACI. Ini terjadi ketika kita sama-sama menggunakan sebuah alat atau perangkat yang memanfaatkan gelombang radio, walaupun frekuensinya berbeda. Analoginya begini, jika kita datang ke sebuah restoran, kemudian kita duduk di meja-meja yang ada di restoran tersebut, dan ada banyak pengunjung lain yang ada di restoran tersebut. Ketika kita duduk, pasti kita juga bisa mendengar obrolan dari meja-meja yang lain. Nah, obrolan tersebut terkadang membuat obrolan kita di meja yang sama ini tidak terdengar dengan jelas. Nah, itulah yang disebut dengan interferensi radio ACI tadi. Interferensi frekuensi radio ini tidak hanya disebabkan oleh alat atau perangkat yang sama-sama memanfaatkan gelombang radio. Bisa juga disebabkan oleh alat yang memanfaatkan jenis gelombang lainnya. Misalnya, kita menggunakan sebuah produk yang memanfaatkan gelombang radio. Kemudian ada orang lain yang menggunakan sebuah produk yang memanfaatkan jenis gelombang lain. Misalnya, jenis gelombang mikro. Gelombang radio sendiri itu punya frekuensi antara 3 Hz hingga 300 GHz. Sementara untuk gelombang mikro itu memanfaatkan frekuensi 300 kHz hingga 300 GHz. Meski rentang frekuensinya sama, tapi karakteristik dari gelombang mikro itu lebih powerful ketimbang gelombang radio. Karena gelombang mikro memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, di mana gelombang tersebut bisa menembus penghalang dengan baik. Dan ketika gelombang tersebut bersinggungan dengan gelombang radio yang kita gunakan dalam produk tertentu, maka tentu saja gelombang radio yang digunakan oleh produk yang kita gunakan akan kalah dengan produk tersebut. Dan terjadilah kegagalan dalam pengiriman data atau datanya tidak bisa terkirim dengan cepat dan lain sebagainya. Dan itu juga disebut dengan interferensi frekuensi radio. Interferensi frekuensi radio juga bisa disebabkan oleh gangguan dari alam. Karena seperti dijelaskan, gelombang radio ini merambat di udara bebas, di mana data atau informasi yang kita transmisikan atau kita kirimkan itu juga akan melewati udara bebas ini. Dan ketika terjadi fenomena alam seperti petir, itu juga akan mengacaukan jalur gelombang radio. Dan tentu saja ini juga akan menyebabkan proses transmisi data atau informasi dari produk yang memanfaatkan gelombang radio menjadi tidak optimal. Karena itu kita pasti sering merasakan kalau misalnya kita sedang menggunakan Wi-Fi atau kita sedang menggunakan ponsel, ketika cuaca buruk terjadi dan banyak petir, itu sinyalnya tidak bagus. Itu terjadi karena adanya interferensi frekuensi radio ini. Itu tadi penjelasan tentang interferensi frekuensi radio. Dan untuk para pemohon sertifikasi DJID, khususnya yang produknya menggunakan gelombang radio, tentu saja ini perlu diperhatikan karena interferensi ini bisa mengganggu produk telekomunikasi yang mau disertifikasi. Dan penting juga dipahami bahwa produk telekomunikasi yang mau disertifikasi tersebut tidak berpotensi menimbulkan interferensi frekuensi gelombang radio produk yang lainnya. Kalau ternyata produk tersebut berpotensi menjadi sumber gangguan atau interferensi frekuensi radio produk lainnya, maka bisa jadi proses pengujiannya dinyatakan tidak lulus dan otomatis proses sertifikasi DJID-nya juga bisa dinyatakan tidak lulus. Kalau mau tahu lebih banyak tentang Indonesia Type Approval, produk telekomunikasi, atau update tentang teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.